Sugeng Rawuh. Sugeng Rawuh. Sugeng Rawuh. Oh, Sugeng Rawuh. Sugeng Rawuh. Sugeng Rawuh. Sugeng Rawuh. Wonten ing channel. Wonten ing channel. Wonten ing channel. Wonten ing channel. Wonten ing channel Albi Irsani. Albi Irsani. Albi Irsani. Albi Irsani. Albi Irsani. Kembali lagi di channel Albi Irsani. Halo teman-temanku. Nah, di hari ini saya akan membuat konten yaitu unboxing tokoh wayang yang nantinya sekaligus akan saya review dan saya perlihatkan. Nah, ini wayang yang akan kita unboxing hari ini. Kita akan buka. Langsung saja kita buka dari sini ya, agar tidak terlalu ramah. Ya, ini sudah kelihatan kakinya. Ada yang tahu ini tokoh wayang siapa? Coba kita buka. Lebih buka lagi. Nah, inilah wayang yang akan kita review ya. Ini sudah kita unboxing, sudah kita keluarkan. Nih ya, oke, kita buka dulu karetnya yang di bawah ini ya, biar bisa dimainkan. Kita buka dulu, agar bisa bergerak tangannya. Nanti akan kita bahas keseluruhan dari wayang ini, dari mana dan tokohnya siapa. Oke. Kalau bagi pecinta wayang pasti sudah paham ini tokoh siapa. Nah, ini adalah tokoh Setyaki. Nah, tokoh Setyaki. Oke. Setyaki itu senopati negara Dwarawati. Kesatriannya ada di Garbaruji. Nama lainnya itu ada Yuyudono, Bima Kunting, Wresniwira, Tambak Yuda, Singamulang Jaya, Padmanegara, Warsini Putra. Ya, jadi Warsini Putra karena ibu dia itu namanya Warsini, Dewi Warsini ya. Namanya Warsini Putra. Nah, ini detailnya kalau mau lihat, ini wayang masem ya, wayangnya agak lawas tapi bukan lawas, masih ngejreng warnanya. Matanya merah ya, matanya merah. Ini gaya Jogja, gaya ngayuk Jakarta, Hadiningrat. Ini wayang dari Gunung Kidul, jadi ini saya beli dari Gunung Kidul. Wayangnya ukurannya standar pedalangan, gapitnya sungu, ireng. Tudungnya juga kayak gitu. Nah, ya. Nah, Setyaki ini ayahnya bernama Setyoko dan ibunya bernama Warsini. Oke. Nah, kelahiran Setyaki ini ya, jadi versi pewayangan Jawa.
Kan ada versi India sama versi pewayangan Jawa. Nah, ini kita bahas yang versi pewayangan Jawa. Mengisahkan ketika Warsini mengandung, ia mengidam ingin bertamasya menunggang macan putih. Ya, jadi ibunya Setyaki ini saat mengandung Setyaki, dia ingin sekali untuk menunggangi macan putih. Jadi nek cara-cara saiki jalan-jalan numpak andong. Nah, itu. Nah, dulunya Dewi Warsini itu pengen sekali menunggangi macan putih dan bertamasya jalan-jalan ya. Nah, Setyajid mendatangkan para keponakannya yaitu Kresna, Baladewa dan para Pandhawa. Jadi Setyajid itu mendatangkan keponakannya Kresna, Baladewa dan para Pandhawa untuk ikut membantu mencari macan putih. Ternyata yang berhasil menangkap macan putih idaman Warsini adalah Kresna. Jadi pada saat itu Narayana atau Kresna itu bekerja sama Pandhawa ya, sama Baladewa juga untuk mencari macan putih, dan yang menemukan macan putih itu sendiri Kresna itu sendiri. Lalu namun macan putih tersebut penjelmaan Singa Mulangjaya, patih kerajaan Swalabumi yang diutus rajanya yaitu Prabu Satyasa untuk menculik Warsini. Singa Mulangjaya segera membawa Warsini kabur, begitu naik ke punggungnya. Jadi pada saat itu Kresna sudah berhasil menemukan macan putih, lalu dibawa ke Dewi Warsini. Setelah itu Dewi Warsini berhasil menunggangi macan putih, bertamasya. Tidak berlangsung lama, Dewi Warsini langsung diculik oleh macannya itu ke negeri Swalabumi untuk diaturkan ke rajanya Singa Mulangjaya tadi, yaitu Prabu Satyasa ya. Karena Satyasa ingin menikahi Dewi Warsini yang saat itu masih mengandung Setyaki ini. Lalu Kresna yang dicurigai Setyajid segera mengejar Singa Mulangjaya. Di tengah jalan Singa Mulangjaya mencoba mengeluarkan isi kandungan Warsini. Lahirlah seorang bayi yang bukannya mati tetapi justru makin bertambah besar setelah diajar Singa Mulangjaya. Jadi pada saat diculik tadi, Dewi Warsini melahirkan Setyaki ini yang tadinya wujud bayi, yang tadinya masih bayi seperti biasa, namun melihat hal itu Singa Mulangjaya mengamuk dan mungkin menerkam atau mengapakan bayi itu. Tapi ajaibnya pada saat itu Setyaki tidak mati, namun malah semakin besar. Nah, ini sama saja dengan ceritanya Wisanggeni ya mungkin ya. Ya gitulah. Lalu pada saat diajar itu, akhirnya bayi tersebut berubah menjadi pemuda dan membunuh Singa Mulangjaya. Arwah Singa Mulangjaya bersatu ke dalam diri pemuda itu. Lalu Warsini memberi nama putranya yang sudah dewasa dalam waktu singkat itu dengan nama Setyaki. Nah itu ya, jadi lahir-lahir udah gede Setyaki ini, lalu dinamai Setyaki oleh Dewi Warsini. Kresna pun menemukan mereka berdua, bersama mereka menyerang dan membunuh Satyasa sebagai sumber masalah. Nah, Satyasa ini tadi yang sebagai sumber masalah karena ingin menikahi Dewi Warsini. Setyaki kemudian menduduki kerajaan Swalabumi sebagai daerah kekuasaannya. Nah, dari cerita tadi, Setyaki berhasil membunuh Singa Mulangjaya atau patih dari Swalabumi yang menjelma sebagai macan putih. Nah, maka dari itu Setyaki ini diberi nama Singa Mulangjaya karena Singa Mulangjaya sudah masuk ke tubuhnya. Nah, itu dia silsilahnya, kelahirannya Setyaki ini ya. Jadi dia adalah seorang pahlawan, dia seorang senopati di negara Dwarawati dan pernah menjadi raja di Swalabumi sebagai daerah kekuasaannya. Ya, jadi ini adalah
wayang, salah satu wayang apa namanya, kesatrio. Nah, ini adalah salah satu wayang kesatrio. Nah, ini nanti gatukane karo Kresna. Nah, gini podo-podole arep lawas. Kresnane itu juga, ini namanya masem ini Kresna. Mau lawas, OTW lawas. Nah, ini juga. Nah, jadi ini yang kemarin dikasih sama mbah saya itu Janoko sama Kresna, tapi Janokonya itu tudingnya belum ada. Ini Kresnanya lawas, bukan masem maksudnya. Nah, ini nanti gatukane sama Setyaki. Oke. Nah, keluarga Setyaki ini menurut versi Mahabharata, Setyaki memiliki 10 orang putra yang semuanya mati di tangan Buresrawa dalam perang Baratayuda. Jadi menurut Mahabharata beda ya. Jadi kita kalau mempelajari satu hal itu jangan mempelajari satu jalan, namun kita bisa mempelajari semua agar menambah wawasan. Jadi dalam versi Mahabharata, Setyaki mempunyai 10 anak. Loh, banyak banget tuh. 10 anak. Namun malangnya 10 anak itu mati semua di tangan Buresrawa pada Baratayuda, perang Baratayuda. Sementara itu menurut versi Jawa, nah ini versi Jawa ya, Setyaki hanya memiliki seorang putra saja bernama Songo atau Nain. Biasanya kalau bilang aku Songo Nain. Itu versi Jawa itu hanya Songo itu tadi. Jadi pada saat setelah Parikesit Jumeneng Ratu, Songo itu udah wis menggantikan Setyaki, yo perang yo kayak gitu persis sama Setyaki. Itu Songo itu versi Jawa. Jadi versi Jawa, Setyaki hanya memiliki satu anak saja yang bernama Songo ya. Songo kemudian menjadi raja kerajaan Lesanpura semeninggal Setyajet dan Setyaki. Meskipun demikian, ia tetap mengabdi sebagai panglima kerajaan Hastina pada masa pemerintahan Parikesit cucu Arjuna. Jadi setelah perang Baratayuda, lalu Parikesit Jumeneng Ratu di negara Hastina. Karena pada saat itu Hastina sudah berhasil direbut oleh para Pandawa, akhirnya sudah diambil alih oleh Parikesit. Nah, yang menjadi senopati menggantikan ayahnya adalah Songo. Nah, untuk menjadi penghalang bagi musuh-musuh ya. Nah, begitu. Songo merupakan putra Setyaki dari perkawinannya dengan Triroso. Ya, jadi ibunya Songo adalah Triroso. Oke. Begitu saja konten hari ini ya. Semoga bisa menambah. Ya ini cuman agar bisa menambah wawasan kita semua saja. Sama-sama belajar ya. Nah, ini ya. Oke. Agar semakin lengkap ya, kita mungkin mencoba menyolahkan Setyaki ini ya. Oke, kita akan coba menyolahkan Setyaki ini mungkin pada adegan jalan ataupun perang sedikit saja. Oke, kita akan menyolahkan Setyaki ini. Sebentar. Tidak usah pakai keprak ya, karena hanya menyolahkan wayangnya saja. Oke. Nah, ini kita testimonion. Nah, ini keluar. Lap. Ini wayangnya. Kalau Setyaki Jogja itu pasti wayangnya agak kecil, ramping. Lalu kalau cara berjalannya itu gesit.
kita coba perang sedikit saja dengan Baladewa mungkin ya. Ini bukan kok perang sama Baladewa, cuman tas Timotium saja. Nah, sebentar. Oke, ini ya. Wah, wah. Wuih. Ah. Nah, wut. Nah. Oh. Wut. Wah. Enak ini guys wayangnya. Wah. Wut. Wah. Yes. Nah, seperti itu saja. Semoga bermanfaat, bisa menjadi kita bisa mencontoh ke pahlawanannya Setyaki ini ya. Oke, terima kasih. Segitu saja, sekian dari saya. Jika ada salah mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa 1444 Hijriah. Jangan lupa subscribe channel Albi Irsani, like, share, komen, dan tekan loncengnya agar tahu kapan Albi Irsani bisa upload video baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Matur nuwun.